Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,72% ke angka 6.481. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa hari ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham yang telah di request yang akan saya analisa. Silakan tunggu video bagian kedua yang akan saya posting pada hari Rabu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah teman-teman berikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ADI. ADI pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1.770. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah ADI sempat turun menyentuh garis support di EMA 150, 2 hari terakhir ini ADI mulai rebound kembali. Garis MACD juga saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, ADI masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 1.800 minggu ini. Jika resisten yang berhasil terlewati, maka ADI akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekaligus target terdekat di harga 2.000. Untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini hari ini, sebaiknya tidak dikejar di harga sekarang. Sebaiknya tunggu adanya konfirmasi ADI berhasil break dari resisten di harga 1.800 baru mulai entry. Karena apabila ADI gagal menembus resisten di harga 1.800, ADI akan turun kembali menuju support di EMA 150. Kesempatan pullback ini bisa dimanfaatkan untuk beli bagi yang belum sempat membeli hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, sebaiknya take profit apabila ADI gagal menembus resisten di harga 1.800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.305. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya Adro sempat turun tajam, 1 minggu terakhir ini Adro bergerak sideways. Dengan resisten berada di EMA 50 di sekitar harga 1.350 dan support berada sekitar harga 1.210. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing dalam 4 hari terakhir ini masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Adro dalam 1 minggu ke depan lebih berpeluang untuk bergerak sideways. Jadi pergerakan ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk melakukan swing trade. Bisa beli di sekitar daerah support dan jual di sekitar daerah resistennya. Peluang Adro untuk menembus resisten di EMA 50 ini masih sangat kecil. Karena bandar belum terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing juga masih terus mendistribusikan saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 13% lebih ke harga 525.
Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya sempat turun menembus support di EMA 50, 2 hari terakhir ini saham Garuda mulai memperlihatkan tanda-tanda kenaikan. Dan hari ini telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Broker summary yang saya pakai sekarang adalah yang sekuritas IPOT. Di sini bisa kita lihat pada perdagangan hari ini saham Garuda bandar masih melakukan akumulasi. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar pada perdagangan tanggal 15 kemarin. Dari data tanggal 15 juga terlihat bandar masih melakukan akumulasi. Jadi 2 hari terakhir ini bandar terus mengakumulasi saham ini. Sekarang bisa kita lihat di sini dari data pergerakan asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat saham Garuda masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 550. Dan untuk teman-teman berhasil membeli saham ini di harga bawah, sebaiknya take profit apabila saham Garuda gagal bertahan atau melewati resisten di harga 550. Dan untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini turun menuju support di EMA 50 baru mulai entry. Karena kenaikan 2 hari ini sudah terlalu tinggi. Karena hampir 20%. Sebaiknya jangan membeli di harga saat ini. Jika resisten di harga 550 ini terlewati, maka saham Garuda akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 630. Jadi saham ini masih layak untuk diamati dalam 1 minggu ke depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Hari ini BSDE berhasil naik 1% lebih ke harga 1410. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BSDE masih bertahan di atas garis support di EMA 50. Bisa kita lihat di sini setelah hari sebelumnya turun melewati garis supportnya, hari ini berhasil rebound kembali. Dari bentuk trennya kita bisa lihat BSDE saat ini masih bergerak sideways. Dengan support kuat berada di EMA 150 di sekitar harga 1360 dan resisten berada sekitar harga 1500 di sekitar daerah sini. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini di data broker summary-nya, kenaikan hari ini dimanfaatkan bandar untuk melakukan distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang ada saya melihat BSDE lebih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150 minggu ini. Penurunan ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk buy on weakness atau yang belum sempat entry bisa tunggu di sekitar garis support ini. Saat BSDE berhasil menyentuh atau mendekati garis resisten support ini dan terlihat rebound, teman-teman boleh ikutan entry dan take profit di sekitar harga 1500. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Hari ini JPFA ditutup turun 1% lebih ke harga 1770. Bisa kita perhatikan di grafik, 1 minggu terakhir ini JPFA bergerak sideways dengan resisten berada sekitar harga 1960 dan support berada sekitar harga 1660. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit akumulasi pada penurunan hari ini.
Sedangkan dalam 5 hari terakhir ini bisa kita lihat asing terus mendistribusikan sahamnya dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat JPFA lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1660 dalam 1 minggu ke depan. Dan teman-teman masih mewaspadai apabila support di harga 1660 ini terlewati, maka JPFA akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1500 dan akan sangat downtrend untuk jangka pendek. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya jauhin dulu saham JPFA. Tunggu sampai adanya konfirmasi saham ini mulai rebound baru mulai entry. Karena asing masih terus mendistribusikan saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.